Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, perkenalkan nama saya Suci Widyasari dengan NIM 23231029. Saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem tata surya, yaitu matahari. Kalau dipikir-pikir, apa ya yang membuat matahari bersinar begitu terang? Terus, apa saja sih lapisan-lapisan yang menyusun matahari? Oke, untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk mari kita bahas karakteristik dari matahari. Untuk materi pertama, kita langsung saja bahas mengenai tentang karakteristik dan kedudukan matahari dalam tata surya. Matahari adalah salah satu bintang di antara 100 juta bintang yang ada pada suatu kelompok atau galaksi yang disebut dengan kelompok Milky Way. Oke, matahari sebenarnya adalah suatu bintang yang besarnya termasuk rata-rata dibandingkan dengan ukuran bintang-bintang lainnya. Banyak bintang-bintang lain yang ukurannya itu jauh lebih besar daripada ukuran matahari kita. Matahari mempunyai khatulistiwa dan kutub karena gerak rotasinya. Diameternya mencapai 1.400.000 km yang berarti 109 kali diameter bumi. Sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil lebih pendek. Oke, gravitasi matahari lebih kuat daripada gravitasi di bumi, yaitu mencapai 28 kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Cahaya bintang pun ada yang jauh lebih terang, yang berarti suhunya juga jauh lebih panas daripada suhu matahari kita. Matahari tampak sangat besar dibandingkan dengan bintang-bintang yang tersebar di jagat raya ini, karena letaknya yang relatif sangat dekat dengan bumi, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah bintang Alpha Centauri yang jaraknya yaitu mencapai 40 triliun kilometer dari bumi. Sekarang kita bahas suhu matahari. Suhu matahari adalah suhu yang sangat tinggi yang ada di bagian dalam dan permukaan matahari. Inti matahari memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius atau lebih, yang dimana suhu ini mencakupi untuk memicu reaksi nuklir yang menghasilkan energi matahari. Meskipun suhu di permukaan matahari jauh lebih rendah daripada di intinya, nah masih mencapai sekitar 5.500 derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi di dalam matahari ini menyebabkan partikel-partikel di intinya bergerak dengan kecepatan yang tinggi, sehingga menghasilkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, suhu yang tinggi juga menjadikan materi di permukaan matahari terionisasi atau kehilangan elektronnya, membentuk plasma panas yang menghasilkan cahaya dan energi. Nah, energi yang dihasilkan oleh suhu yang ekstrim di dalam matahari berperan penting dalam menyediakan sumber energi untuk kehidupan di bumi dan mempengaruhi iklim serta kondisi cuaca di planet kita. Selanjutnya adalah atmosfer matahari. Atmosfer matahari terletak di atas permukaan matahari yang sebagian besar berupa gas hidrogen. Atmosfer matahari terdiri dari dua bagian utama, yaitu kromosfer dan juga korona. Pada bagian kromosfer dapat mencapai ketebalan 12.000 km dari permukaan matahari. Sedangkan untuk bagian korona tampak bagaikan mahkota yang berwarna putih yang melingkari pada bagian matahari. Korona dapat mencapai ketinggian ratusan ribu, bahkan dapat mencapai jutaan kilometer dari permukaan matahari. Suhu pada kromosfer dan pada korona sangat jauh berbeda. Kromosfer yang terletak pada permukaan matahari bersuhu kurang lebih 5.000 derajat Celcius, sedangkan suhu pada daerah korona dapat mencapai sekitar 10.000 sampai 100 derajat Celcius dan bahkan dapat lebih tinggi lagi. Suhu korona yang jauh lebih panas daripada suhu kromosfer, padahal letaknya lebih jauh dari inti matahari, sempat menimbulkan
menimbulkan pertanyaan di antara para ahli astronomi dan astrofisika. Suhu yang lebih tinggi pada bagian korona ternyata disebabkan karena adanya kejutan gelombang yang sangat kuat yang berasal dari gerakan turbulen fotosfer yang memanaskan lapisan gas pada korona. Selain dari itu, pada permukaan kromosfer sering terjadi lidah api akibat letusan ataupun ledakan gas yang ada pada permukaan kromosfer. Letusan atau ledakan yang menimbulkan lidah api ini sering disebut dengan prominence. Lidah api ini dapat mencapai ketinggian ratusan ribu kilometer dari permukaan kromosfer. Prominence ini dapat dilihat jelas pada saat terjadi gerhana matahari total. Peristiwa lain yang terjadi pada permukaan kromosfer adalah timbulnya filamen gas akibat gerakan gas kromosfer yang panas. Filamen gas ini tampak pada permukaan kromosfer sebagai sel-sel kasar yang disebut supergranulation. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi silih berganti yang menyebabkan timbulnya plate dan flare. Plate adalah keadaan matahari pada saat panas dan bercahaya terang, sedangkan flare adalah semburan energi tinggi dari permukaan matahari berupa radiasi partikel subatomik. Radiasi partikel subatomik ini dapat sampai ke atmosfer bumi dan memicu terjadinya reaksi inti yang merupakan sumber radiasi kosmogenis. Jarak matahari dengan bumi. Jarak matahari ke bumi adalah 93 juta mil. Jarak ini dipakai sebagai satuan astronomi. Satu satuan astronomi adalah 93 juta mil atau setara dengan 148 juta kilometer. Dibandingkan dengan bumi, diameter matahari kira-kira 109 kali diameter bumi. Gaya tarik matahari kira-kira 30 kali gaya tarik bumi. Cahaya matahari menempuh masa 8 menit untuk sampai ke bumi. Kemudian reaksi termonuklir. Sudah sejak lama orang memikirkan dari mana sih asal energi matahari yang begitu panas dan setiap hari dipancarkan ke bumi. Namun, sampai saat ini belum juga habis sumber energi tersebut. Sampai dengan pertengahan abad ke-19, pada saat orang belum mengenal reaksi nuklir, orang masih menganggap bahwa energi matahari berasal dari bola api besar yang sangat panas. Kalau benar bahwa matahari berasal dari bola api besar, lantas timbul pertanyaan, apa sih yang menjadi bahan bakar bola api tersebut? Para ahli astronomi dan juga astrofisika pada saat ini telah memperkirakan bahwa unsur-unsur kimia yang ada di bumi juga terdapat di matahari. Akan tetapi, sebagian besar unsur-unsur kimia yang terdapat pada matahari tersebut, sekitar 80% berupa gas hidrogen. Sedangkan unsur kedua yang banyak terdapat di matahari adalah gas helium, kurang lebih sebanyak 19%. Dari seluruh massa matahari, sisanya adalah 1% terdiri atas unsur oksigen, magnesium, nitrogen, silikon, karbon, belerang, besi, sodium, kalsium, nikel, serta beberapa unsur lainnya. Unsur-unsur kimia tersebut bercampur menjadi satu dalam bentuk gas subatomik yang terdiri atas inti atom, elektron, proton, neutron, dan positron. Gas subatomik tersebut memancarkan energi yang amat sangat panas yang disebut plasma. Energi matahari dipancarkan ke bumi dalam berbagai macam bentuk, yang itu seperti gelombang elektromagnetis, mulai dari gelombang radio yang panjang maupun yang pendek, gelombang sinar inframerah, kemudian ada juga gelombang sinar tampak, gelombang sinar ultra ungu, dan gelombang sinar X, serta secara visual yang dapat ditangkap oleh indera mata adalah sinar tampak, sedangkan sinar inframerah terasa sebagai panas saja.
Bentuk gelombang elektromagnetis lainnya yang dapat ditangkap dengan bantuan peralatan khusus seperti detektor nuklir, yang dimana pada saat matahari mengalami purge yang mengeluarkan energi amat sangat panas, kemudian diikuti terjadinya flare, yaitu samburan partikel subatomik seperti keluar dari matahari menuju ke ruang angkasa, maka pada sistem matahari diperkirakan sangat terjadi suatu reaksi termonuklir yang sangat dahsyat. Berikut adalah fenomena karakteristik matahari dan juga objek terbesar di tata surya. Nah, ini dilansir dari Universe Today bahwa karakteristik matahari yang dimana ini adalah objek terbesar di tata surya. Yang pertama itu adalah ukuran matahari yang sebagaimana yang telah disebutkan bahwa matahari adalah objek terbesar di tata surya. Sebenarnya matahari adalah bintang yang berukuran sedang bahkan kecil. Kemudian yang kedua adalah massa matahari. Jika dibandingkan dengan planet, massa matahari adalah 333.000 kali massa bumi, 1048 kali massa Jupiter, dan 3458 kali massa Saturnus. Faktanya bahwa matahari menyumbang 99,8% dari semua massa di seluruh tata surya, dan sebagian besar massa non-matahari adalah Jupiter dan Saturnus. Dan yang ketiga adalah diameter matahari. Diameter matahari adalah 1391 juta kilometer. Ini lebih besar 109 kali dari diameter bumi dan 9,7 kali lebih besar dari diameter Jupiter. Sementara itu, bintang VG Science Mojars yang sangat besar diperkirakan memiliki diameter 2100 kali lebih besar dari matahari. Yang keempat adalah gravitasi matahari. Gravitasi matahari di permukaan adalah 28 kali gravitasi bumi. Dengan demikian, benda dengan berat 100 kg di bumi akan menjadi 2800 kg di permukaan matahari. Gravitasi matahari menarik semua massa atau kebanyakan hidrogen dan helium ke dalam bola yang hampir sempurna, dan bukan cuma itu, tapi jumlah besar cahaya dan energi yang keluar dari matahari melawan tarik gravitasi dan mencoba untuk meruntuhkannya. Oke, yang terakhir adalah fakta menarik tentang matahari. Yang dilansir dari laman NASA, berikut ada beberapa sejumlah fakta menarik yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu 100 kali ukuran bumi matahari sekitar 100 kali lebih lebar dari bumi dan sekitar 10 kali lebih lebar dari Jupiter yang merupakan planet terbesar. Perbandingannya adalah jika matahari setinggi depan pintu rumah kita, maka bumi akan terlihat seukuran koin kecil yang pernah kita lihat. Yang kedua adalah bintang di tata surya. Matahari adalah satu-satunya bintang di tata surya. Ia memiliki pusat yang gravitasinya menyatukan tata surya. Segala sesuatu di tata surya berputar mengelilingi matahari, sebagaimana seperti planet, asteroid, komet, dan juga puing-puing yang ada di ruang angkasa. Sekian video yang dapat saya tampilkan untuk penjelasan dari karakteristik matahari. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk yang menontonnya. Terima kasih.